Halo sahabat, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Alur Cerita Film Vel Vivin. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film Cina yang berjudul Lost Fun. Film ini dirilis di negara Cina pada tahun 2018 dan menceritakan tentang perebutan hak asuh anak dan perjuangan seorang ibu ketika anaknya hilang dibawa kabur oleh pengasuhnya, yang dimana pengasuhnya juga memiliki seorang anak, namun meninggal karena penyakit langka, dan ia tidak memiliki uang untuk mengobati anaknya, hingga ia pun diusir oleh pihak rumah sakit. Langsung saja ya kita bahas ceritanya. Berawal dari seorang wanita bernama Li Jie yang sedang berlari mencari anaknya di tumpukan sampah, sambil berteriak memanggil nama Tuo anaknya. Ia pun melaporkan kepada polisi, dan polisi meminta foto pengasuhnya yang bernama Sun Fang. Lalu salah satu polisi pun berkata, anaknya dan pengasuhnya hilang di siang hari. Namun, kenapa Anda mencarinya di malam hari? Kemudian, Li Jie pun menjawab bahwa ia bekerja. Dan polisi pun marah karena sebelumnya ia membuat laporan palsu bahwa anaknya sudah kembali. Tiba-tiba, mantan mertua Li Jie datang dan memukul Li Jie. Ia berpikir Li Jie yang menyembunyikan cucunya dan menuduh Li Jie bersekongkol dengan pengasuhnya. Sebab pada saat ia ke rumah Li Jie ingin melihat cucunya, pengasuhnya tidak mengizinkannya masuk. Lalu ia pun kembali menjambak rambut Li Jie. Kemudian Li Jie pun memohon kepada mereka untuk percaya kepadanya bahwa pengasuhnya yang membawa pergi Tuo. Di saat satu hari sebelumnya, tampak Sun Fang sedang memberikan satu gelas jus buat Li Jie. Lalu ia pun kembali menjaga Tuo. Li Jie adalah seorang pengacara. Saat ia akan pergi bekerja, Sun Fang nampak ingin berbicara sesuatu kepada Li Jie. Namun, Li Jie menjawab, katakan saat dia pulang nanti. Lalu Li Jie pun mengangkat teleponnya yang berdering dan pergi bekerja. Li Jie sedang menangani kasus hak asuh anak untuk kliennya. Saat sidang itu selesai, seorang ibu memohon kepada Li Jie. Namun, Li Jie tidak memperdulikannya, karena dia pengacara dari kliennya yang merupakan mantan suaminya ibu tersebut. Lalu Li Jie pun berkata kepada ibu tersebut dan berharap dia bisa mengerti pekerjaannya. Kemudian ia pun pergi meninggalkannya. Li Jie pergi bertemu dengan mantan suaminya bernama Tian Ning untuk membicarakan hak asuh anak mereka. Tian Ning adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit. Namun Tian Ning tidak setuju jika anaknya bersama Li Jie. Karena Li Jie bekerja, bagaimana bisa ia merawat anaknya? Lalu Li Jie berkata dia akan mencari pengasuh. Namun Tian Ning tetap tidak setuju. Lalu Li Jie berkata, baiklah, mari kita katakan nanti di persidangan. Dan ia pun pergi meninggalkannya. Li Jie bertemu dengan temannya dan kliennya. Mereka minum-minum hingga ia mabuk. Saat Li Jie tiba di rumah, ia ingin menuang minuman dan mengambil sebuah gelas di meja. Lalu, ia sadar gelas itu adalah bekas jus dari pagi. Kemudian, ia pun mencari Sun Fang dan anaknya di kamar, namun ia tidak melihatnya. Lalu, ia menelepon Tian Ning dan bertanya apakah Tuo di rumahnya. Ia pun berusaha menelepon Sun Fang, namun tidak tersambung. Ia melihat seorang pria saat di lift, dan ia pun memanggil pria tersebut dan bertanya kepadanya siapa yang dia cari. Namun, pria tersebut malah lari dan Li Jie mengejarnya. Akan tetapi pria itu hilang tanpa jejak. Lalu Li Jie pun mencari di tempat taman bermain, namun tetap tidak menemukan anaknya. Kemudian Li Jie mendatangi satpam apartemennya dan meminta tolong untuk memperlihatkan CCTV-nya. Ia melihat saat Sun Fang keluar membawa anaknya. Sun Fang adalah pengasuh yang dikenalkan oleh salah seorang wanita yang bernama Nyonya Liu. Saat mereka datang, anaknya yang bernama Tuo sedang menangis. Nyonya Liu mengatakan Sun Fang adalah keponakannya. Lalu Li Jie bertanya kepada Sun Fang, apakah kamu pernah bekerja mengasuh anak? Sun Fang mengatakan ia hanya pernah menjaga anaknya sendiri.
Kemudian Li Jie meletakkan anaknya di kursi dan ia menyuruh Nyonya Liu untuk masuk ke kamar. Li Jie berkata kepadanya, "Keponakanmu tampaknya tidak fokus. Dia tidak pernah bekerja mengasuh anak, hanya mengasuh anaknya sendiri. Namun mengasuh anak orang lain tidak sama seperti mengasuh anak sendiri." Lalu Nyonya Liu berkata, Sun Fang adalah orang yang cerdas dan dia gampang mengerti. Dan Nyonya Liu mengatakan anaknya sudah tidak menangis. Lalu Li Jie pun keluar melihat anaknya sudah tertidur. Kemudian Nyonya Liu memintanya untuk mencobanya seminggu. Lalu ia pun menyetujuinya dan mempekerjakan Sun Fang sebagai pengasuh anaknya. Dari sanalah ia mengenal Sun Fang. Lalu Li Jie teringat Nyonya Liu dan ia pun pergi ke rumahnya untuk menanyakan alamat rumah Sun Fang. Dan ternyata Sun Fang bukan keponakannya. Ia mengatakan hanya bertemu Sun Fang di jalan dan Sun Fang memintanya untuk mencarikan pekerjaan dengan imbalan memberikan setengah gajinya selama 2 bulan pertama. Li Jie sangat marah kepadanya, kemudian ia pun pergi. Li Jie pergi melaporkan kepada polisi dan polisi itu mengatakan sebagian besar anak-anak yang dilaporkan hilang akan kembali dengan sendirinya dalam waktu 24 jam. Lalu Li Jie berkata, "Mana mungkin anak saya hanya berumur 2,5 tahun." Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Seorang pria misterius berkata, "Jangan bicara kecuali kusuruh," dan menyuruhnya untuk tidak melaporkannya ke polisi jika ingin putrinya selamat. Dan pria itu juga menyuruhnya untuk mencari tempat sepi. Kemudian, Li Jie pun berbohong kepada polisi dengan mengatakan bahwa anaknya sudah pulang ke rumah. Lalu, ia pun bergegas keluar. Dan pria tersebut meminta uang tebusan. Kemudian, Li Jie pun mengirim semua uang yang ada di rekeningnya. Setelah berhasil mengirimnya, pria misterius itu menyuruhnya pergi ke jalan bawah tanah untuk menemui anaknya di sana. Ia pun bergegas ke sana dan sambil menelepon polisi, namun ia tidak menemukan anaknya. Lalu ia kembali ke apartemennya dan melihat lagi CCTV apartemennya. Ternyata Sun Fang sudah mengincar anaknya sudah sejak lama, dan Sun Fang pernah mencelakakan anaknya saat dijaga oleh pengasuh lain. Li Jie pun terkejut melihat hal itu. Kemudian, ia kembali ke rumahnya dan memeriksa kamar yang sebelumnya ditempati oleh Sun Fang. Ia menemukan kartu nama mantan suaminya bernama Tianning, dan ia juga menemukan bukti resi paket yang diterima oleh Sun Fang. Lalu, ia pergi mencari orang yang tertera di resi tersebut, yaitu Lin Xiaolu. Lin Xiaolu adalah teman Sun Fang ketika bekerja di bar malam. Li Jie bertanya di manakah Sun Fang dan ia mengatakan Sun Fang membawa kabur anaknya. Namun wanita itu mengatakan itu bukan urusannya dan ia pun mengusir Li Jie keluar. Li Jie memberikan semua uang yang dia punya dan memberikannya kepada Xiaolu dan ia berkata bahwa ia hanya ingin putrinya kembali. Lalu Xiaolu berkata, Sun Fang sudah pindah sejak 3 bulan yang lalu. Ia pun menceritakan kisah Sun Fang waktu bekerja bersamanya di sebuah bar malam. Sun Fang sangat membutuhkan uang dan ia rela melakukan apa saja asal mendapatkan uang. Lalu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Fang Fang. Dari Xiaolu, Li Jie mendapat petunjuk untuk bertemu dengan teman satu desa Sun Fang yang menjual makanan. Saat tiba di sana, Li Jie memberikan uang kepada Xiaolu dan menyuruhnya pulang naik taksi. Awalnya, wanita itu mengusir Li Jie dan mengatakan dia tidak tahu keberadaan Sun Fang, hingga membuat Li Jie semakin marah dan membalikkan mejanya. Lalu suami wanita itu keluar dan menampar Li Jie hingga hidungnya berdarah. Li Jie pun memohon kepada wanita itu dan akhirnya wanita itu pun luluh dan membawanya ke tempat dulu Sun Fang tinggal. Ia pun menceritakan semua masa kelam Sun Fang saat menikah dengan seorang pria pemabuk. Dan di saat Sun Fang hamil, Sun Fang pun harus bekerja. Kemudian Sun Fang melahirkan seorang putri, namun putrinya memiliki penyakit langka di levernya. Dan suaminya mengatakan tidak ada obatnya. Suaminya tidak ingin mengobati anaknya. Lalu Sun Fang pun pergi bersama anaknya dan meninggalkan suaminya. Kemudian wanita itu menunjukkan sebuah foto saat Sun Fang sedang bersama anaknya di rumah sakit. Li Jie pun melihat foto itu dan ia juga melihat baju yang dipakai anaknya adalah dari rumah sakit di mana suaminya bekerja. Kemudian Li Jie pergi ke rumah sakit itu bersama polisi.
Setelah tiba di rumah sakit, ia pergi ke ruangan di mana anaknya Sun Fang dirawat dulu. Dan ia bertemu dengan seorang wanita yang anaknya juga sedang dirawat dan pernah satu ruangan dengan anaknya Sun Fang. Wanita itu menceritakan Sun Fang dan anaknya diusir karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Dan di hari Sun Fang diusir, ia melihat Li Jie yang datang membawa anaknya berobat. Dan dikarenakan tidak ada kamar kosong hingga membuat mereka mengusir anaknya Sun Fang. Sun Fang mendapatkan kartu nama Tianning saat tergeletak di lantai, saat ia memohon dan menarik baju Tianning. Mendengar cerita wanita itu, Li Jie menjadi lemas hingga ia terjatuh. Kemudian mereka pulang ke rumah dan polisi juga berjaga di rumahnya. Dan memasang rekaman untuk menunggu pria misterius itu telepon. Tianning dan Li Jie bertengkar hingga membuat Tianning melemparkan gelasnya. Li Jie hanya bisa terdiam dan membersihkan pecahan gelas itu. Tiba-tiba ibunya Tianning datang dan Tianning menyuruhnya untuk menunggu di rumah. Di saat Li Jie membuka sebuah laci, ia melihat ada kain yang agak aneh. Lalu ia pun membukanya. Dan ternyata ia melihat seorang jasad anak kecil, hingga membuat Li Jie tidak sanggup berkata. Li Jie mengatakan itu bukan Toto anaknya. Ternyata jasad anak itu adalah anaknya Sun Fang. Polisi mendapat kabar bahwa mereka telah menangkap pria misterius itu. Li Jie dan Tianning juga bergegas ke lokasi untuk bertanya kepada pria itu di mana keberadaan Sun Fang. Namun, pria itu berkata ia tidak tahu di mana Sun Fang. Awalnya, ia dan Sun Fang berencana ingin menjual anaknya Li Jie. Namun, rencana itu gagal karena Sun Fang hilang tanpa jejak. Karena tidak mendapatkan jawaban keberadaan Sun Fang, membuat Li Jie histeris dan berteriak. Tiba-tiba, polisi itu mendapatkan petunjuk karena mereka menemukan Sun Fang dan Toto di rekaman kamera CCTV di stasiun bus. Mereka pun bergegas ke stasiun tersebut. Namun, saat di perjalanan, Li Jie mengingat sebuah momen di saat ia, Toto, dan Sun Fang pergi ke pantai. Sun Fang pernah berkata kepadanya, suatu saat dia ingin ke pulau di seberang pantai itu. Lalu, ia pun memberitahu kepada polisi dan mereka langsung berbalik arah. Mereka pun mencari di seluruh kapal itu. Tiba-tiba, Li Jie melihat Sun Fang dan Toto dari sebuah ruangan. Ia pun tertawa bahagia. Namun, tiba-tiba Sun Fang melihat Li Jie. Lalu ia pun kabur membawa Toto. Li Jie berusaha mengejar dan Sun Fang pun hilang. Semua polisi pun diarahkan untuk mencari Sun Fang. Dan akhirnya Sun Fang pun ditemukan. Sun Fang melarang Li Jie mendekat. Jika tidak, ia akan melompat ke laut bersama Toto. Li Jie berkata, "Toto putriku, kembalikan putriku." Lalu Sun Fang berkata, "Kamu tidak layak menjadi ibu." Polisi berusaha menenangkan Sun Fang, namun Sun Fang mengancam akan melompat jika mereka tidak mundur. Kemudian, Li Jie mengatakan, "Aku sudah bertemu dengan temanmu, dan dia sudah menceritakan semuanya. Pagi itu, ini yang ingin kamu katakan padaku kan?" Lalu Li Jie pun berlutut dan memohon maaf karena tidak menyisihkan waktu untuk memahaminya. Li Jie mengatakan, dia tidak tahu keadaan Sun Fang begitu sulit. Dan ia berkata, "Kamu ibu yang baik, dan anakmu sudah tidak sakit lagi. Aku juga sayang putriku, seperti kamu menyayangi anakmu. Toto tidak bersalah, akulah yang bersalah, hukum aku saja. Kamu juga sayang Toto kan?" Li Jie pun memohon kepada Sun Fang. Sun Fang menyayangi Toto seperti anaknya sendiri, dan ia pun meminta maaf kepada Toto.
Kemudian ia melepaskan Toto kembali ke ibunya. Seketika ia pun melompat ke laut untuk mengakhiri hidupnya. Dari kejadian itu, Li Che pun sadar bahwa ia bukan ibu yang baik. Beberapa bulan kemudian, kasus yang Li Che tangani dari kliennya yang menuntut hak asuh kembali disidang. Ia pun sadar bagaimana menjadi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kemudian, ia pun memohon kepada hakim untuk memberikan hak asuh kepada wanita itu. Lalu, ia pun pergi meninggalkan kliennya. Wanita itu menangis bahagia karena mendapatkan hak asuh anaknya. Dan film pun berakhir. Dari cerita ini, kita belajar bahwa anak bukanlah suatu benda yang bisa kita titip dan serahkan kepada pengasuh. Maka dari itu, sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, sisihkanlah waktu untuk anak. Semoga kalian suka filmnya ya, dan terima kasih.